Mimpi yang terwujud, Kades Kemang membangun desa berbasis partisipasi masyarakat. Dalam membangun Desa Kemang, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Sebagai Kepala Desa Kemang, Dadan berhasil melaksanakan pembangunan berbasis partisipasi. Semua elemen di Desa Kemang secara sinergi bahu-membahu membangun desa. Dengan kepiawaian Kepala Desa dalam menggerakkan pembangunan dan akhirnya berhasil. Atas dasar kebersamaan dan satu visi misi, menjadikan Desa Kemang dikenali desa paling menonjol dalam beragam kegiatan secara gotong royong. Berikut bincang-bincang seputar desa dengan Kepala Desa Kemang. Sejak awal, sejak tahun 2007 saya menjadi Kades, saya punya sebuah mimpi bahwa membangun desa itu salah satunya dengan gotong royong. Karena gotong royong dianggap sebagai sebuah warisan dari para leluhur kita dan itu efektif. Kemudian saya pun mengaktualisasikan ke dalam sebuah program kerja di tingkat desa. Bahkan gotong royong itu dikembang masuk ke dalam visi misi. Dapat dilihat nanti dalam visi misi. Kemudian sejak itu saya memanage gotong royong menjadi sebuah kegiatan yang memang betul-betul pertama disadari sebagai sebuah kesadaran kolektif. Bukan hanya perintah, tapi gotong royong itu harus dibuktikan dengan langkah konkret masing-masing. Alhamdulillah sejak itu Kemang yang Bapak tahu daerah ini daerah kecil, jauh dari pusat keramaian kota, masih sedikit asri wilayahnya dan lain sebagainya. Sehingga dengan kondisi alam dan letak geografis yang seperti ini, Kemang itu berat. Membangun Kemang itu tidak mudah. Dengan luas yang 2.500 hektar lebih, satu-satunya desa di Bojong Picung yang paling luas, dengan letak geografis yang seperti ini, tidak mudah. Sulit membangun Kemang ketika memang kita mengandalkan program-program dari pemerintah. Kalaupun memang program dari pemerintah memang kita anggap sebagai sebuah program yang memang diandalkan, tapi paling tidak ada kolaborasi dengan kebiasaan masyarakat, sikap masyarakat yang tidak apatis, yang peduli terhadap program-program pemerintah. Di sini kan, di Kemang itu setiap program pemerintah apapun yang bisa dibantu oleh masyarakat itu dibantu. Contoh, ketika kita membangun jalan usaha tani ke Cibentang, titik distribusi barang itu ada sampai 2 kilo dari lokasi dengan kondisi yang memang naik turun. Kalau kita harus mengupahkan lagi kepada pihak lain, itu akan bengkak ya. Tapi kami punya program liliuran. Artinya ketika Cibentang membangun dibantu oleh semua. Tentu saja bekerjasama dengan para RT dan RW sebagai penggerak di lapangan. Ketika di Cibentang, semua kamu juga membantu, ada utusan-utusan. Berkumpullah ratusan orang. Kita tahu, pekerjaan seberat apapun, ketika memang dikerjakan bersama-sama, insya Allah tidak berat. Seperti kata pepatah, ringan sama dipikul, berat sama dijinjing. Itu menjadi sebuah hal yang memang efektif dilaksanakan di Desa Kemang. Sehingga, pembangunan di Desa Kemang itu, saya beri judul, pembangunan berbasis partisipatif masyarakat. Itu diantaranya. Sehingga banyak program-program di Kemang yang memang dilaksanakan yang menurut teman-teman yang lain di desa yang lain itu tidak mungkin, di sini mungkin. Karena bantuan dari masyarakat, partisipasi dari masyarakat cukup tinggi. Itu merupakan bagian dari keberhasilan kami mengelola Desa Kemang. Kami memanfaatkan kebiasaan masyarakat leluhur kita dikelola dengan baik. Ada regulasinya. Kami punya peraturan desa kan tentang gotong royong. Jadi gotong royong itu bukan jargon. Di kami regulasinya ada. Jadi ketika berbicara regulasi sebagai payung hukum, walaupun itu memang adat istiadat, tapi ketika tidak dikuatkan dengan regulasi dan payung hukum yang ada, ya kita tahu sendiri bagaimana. Apalagi dengan perkembangan masyarakat. Alhamdulillah, Kemang masih bisa mempertahankan